Ketemu lagi bareng Bera 88 sesuai biasa ritual bulanan kita akan live dan membahas seputar makroekonomi bareng Pak Fahrul. Kali ini bahasanya ya mungkin seperti yang kalian udah tahu seputaran dengan langkah The Fed di hari Kamis kemarin ya. Jadi kan teman-teman udah tahu bahwa Fed kembali lagi memutuskan untuk pausing untuk menaikkan suku bunga. Jadi udah kelihatan bahwa Fed rate udah mulai flattening dan itu disambut baik oleh market, baik itu market di Amerika ataupun di regional Asia. Di mana kita akhirnya juga berhasil rebound dari bearish parah, walaupun menurut saya reboundnya juga belum solid ya, karena penguatan rupiah saat ini hanya karena tertahannya outflow akibat dari Amerika yang tidak jadi menaikkan suku bunga. Lengkapnya seperti apa? Saya coba invite Pak Fahrul dulu ya. Si trading walaupun 2 minggu kemarin marketnya berdarah-darah, tetap jaga posisi, kemungkinan ISG akan sideways besar ya, sampai menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah kita ya. Jadi kebijakan yang lebih ke arah untuk penstabilan rupiah ini sangat penting kali ini. Jadi ini yang jadi perhatian market dan itu alasan kenapa rupiah ini babak belur juga, karena di-trigger oleh outflow baik dari bond market ataupun equity market. Baca makroekonomi khusus apa? Bagusnya makroekonomi itu kayak kamu nyusun puzzle. Kamu belajar basicnya dari textbook, sisanya itu ngambil semua apa yang ada untuk disusun di satu kesatuan. Mau cicil buy, oke. Cicil buy itu saat ini untuk blue chip ya, terutama murah. Kalau memang tujuannya untuk swing, it's okay. Tapi kalau tujuannya untuk trading, menurut saya posisinya yang paling pas saat ini cuan kus ya, karena ini kan sideways lebar. Bentar, kita coba tunggu Pak Fahrul. Halo Pak Fahrul. Halo Ko Bernard, apa kabarnya? Selamat malam. Kabar baik, kabar baik. Nah, ketemu lagi nih Pak. Dan kali ini kita udah melewati satu Fed decision ya Pak ya. Fed decision di mana Fed melakukan pausing terhadap suku bunga. Sebetulnya ini kan Iya, sesuatu hal yang sudah expected ya Pak ya. Selama ini kita juga udah lihat bahwa kemungkinan besar memang ya suku bunga udah peaking. Cuma kemarin kan memang sempat ada gejolak besar selama 2 bulan terakhir ya Pak ya. Persis seperti yang Pak iya Fahrul benar. bilang. Gejolaknya itu terjadi 2 bulan, dari bulan 8, 9, 10, ya kan? Di mana itu juga di-trigger dari China yang melakukan dumping terhadap US Treasury ya Pak ya. Iya benar. Dan di satu sisi Indonesia juga mengalami outflow yang sangat besar sekali sebelum kenaikan suku bunga kita. Itu sejak bulan Agustus juga, itu kita mengalami outflow di bond market dan equity market hingga akhirnya rupiah kita suffer dan break 15.7 hingga mendekati 16.000, dan hingga akhirnya kemarin waktu Fed rate pausing itu sedikit menahan outflow ya Pak ya, sedikit menahan outflow dan akhirnya rupiah bisa menguat signifikan ke 15.600, walaupun menurut saya ini terjadi bukan karena langkah-langkah strategik government, tapi melainkan kebetulan aja karena Fed pausing, outflow tertahan, dan kita sedikit menguat kursnya. Nah ini kira-kira gimana nih Pak? Iya, pada dasarnya ya Ko ya, ini during the weekend ya, itu paling nggak itu ada 4 kejadian sebenarnya itu yang kita lihat. Yang Oke, pertama itu seperti kita apa namanya kita bahas kemarin, chair apa namanya si Powell ini jadi agak dovish, jadi lebih
apa namanya ya, dia lihat sekarang itu lihat data dependen dan gara-gara data apa namanya ya, data kemarin data inflasinya udah Betul. inline dan lain-lain, marketnya udah move ahead. Nah, kalau kita kalau ngobrol dari kemarin-kemarin kan aku lihat kalau yield US Treasury 5% itu pricing in perang, Pak. Pricing in perang Betul. lama. Betul. Oke, Betul. kalau fair value yield itu dari kita 2 bulan yang lalu, kalau cek di report kita di Trim juga, itu kita lihat itu di 4,65. Jadinya Betul. turunnya yield sekarang ini kita sebenarnya nggak terlalu heran ya, karena kita lihat ini udah overplay cerita ini. Nah, ada yang kedua juga, ini kemarin itu minggu lalu itu ada pengumuman untuk treasury funding. Treasury funding di Amerika Serikat itu di kuartal 4 itu agak turunan, jadinya supply concern on US Treasury itu agak turunan, itu kejadiannya. Nah, itu yang Yap. kedua. Yang ketiga, payroll data itu agak soft ya, lower dan konsensus Betul. juga NFP-nya kemarin. Nah, ini pada Betul. dasarnya itu yang membuat apa namanya ya, buy sentiment wise itu juga bakal membaik. Dan kemarin aku juga bilang kan, harusnya sih ya dari kemarin yang udah dekat 15.900 rupiah itu sudah ada potensi balik ke di live-live sebelumnya aku juga bilang itu ada potensi balik. Betul. Kenapa? Karena udah over hawkish di kondisi yang kemarin. Terus kalau yang sekarang itu ya dengan dari kondisi yang super hawkish itu yang sekarang itu sudah rada berubah ya. Jadi kondisinya rada better dan kita sih berharap ya mudah-mudahan global bond pemerintah itu juga masuk. Dan kemarin BI naikin 50 basis itu diapresiasi sama market. Itu yang kita lihat. Jadi benar-benar yang kejadian ini sebenarnya itu benar-benar kalau sekarang ini ya nothing fundamental, itu benar-benar flow wise. Jadi Betul. mungkin dalam beberapa hari ke depan itu kita akan melihat ada relief rally ini. Oke. Ini Oke. bakal ada relief rally ini yang bakal bikin apa namanya ya market kita agak kesupport sebenarnya. Walaupun by fundamental kalau yang udah kita bilang-bilang kemarin ya kondisinya ini hati-hati nih sebenarnya. Tapi in this situation untuk relief rally mungkin dalam this week sih aku lihat bakal ada rebound saham-saham yang dikejar sama asing nih kemungkinannya. Betul. Jadi kalau kita jeli Pak melihat sejak Fed pausing itu instantly hari Kamis dan Jumat Big Banks itu udah representatif terhadap inflow Pak. Jadi Iya, ya benar. eh, yang terutama BCA dan BRI ya yang udah konstan hampir sebulan lebih outflow, terutama BCA. Kemarin begitu Fed pausing itu langsung ada indikasi inflow Pak selama 2 hari Yes, berturut-turut. benar. Jadi itu yang membuat saya cukup confident bahwa dengan kebijakan Fed rate tidak naik, itu yang sejak awal kita istilahnya apa ya Pak ya, udah predik ya. Ketika Fed ini naik, udah price in. Ketika nggak naik, maka market akan react better. Dan itu terbukti gitu kan. Dan kita juga bisa menahan outflow. Dan secara teknikal Pak, kalau boleh saya share, dari US Treasury 10 years yield-nya juga itu udah break dari 4,55 ya Pak ya. Target saya Iya. 4,55 itu udah break. Jadi harusnya secara teknikal ada potensi untuk uji ke 4,42 Pak. Dan untuk DXY sendiri seperti yang kita pernah bahas bahwa DXY ini udah picking di 107 dan kemarin beberapa kali mencoba breakout di 107 juga nggak berhasil hingga akhirnya momentumnya di data NFP, data employment dan di Fed rate decision yang akhirnya DXY sekarang juga break di 105 ya Pak ya. Iya, Jadi kalau break di secara 105. secara makro sih, secara global data harusnya udah mestakung, Pak. Tinggal dari internal Indonesia sendiri nih. Internal Gimana besok bisa akan gerak ada cepat. pengumuman data GDP. Besok ada pengumuman data di GDP nih. Ya, 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 ya. Ya, Jadi Indonesia kan bisa ada, konsensus 5,03, aku 5,05. Ntar kita lihat ya, melambat, tapi kita lihat melambatnya bakal seberapa banyak. Kalau lebih jelek dari data kuartal 2 ini udah pasti kok. Udah pasti. pasti. Karena kalau kita lihat dari laporan keuangan beberapa emiten ya Pak ya, di Q3, itu memang banyak emiten yang suffer Pak. Beda dengan Ya, Q1, Q2 yang memang resultnya luar biasa ya Pak ya. Result ya. Q3 itu menurut saya rata-rata banyak yang suffer. Terutama di emiten-emiten yang reflect tentang daya beli Pak. Tentang purchasing power.
itu kelihatan, Mbak. Iya. Jadi kalau kita ngomong masalah ya rokok HMSP oke lah. Gudang garamnya suffer, Unilever suffer. Mayora still good but not excellent ya, Pak ya. Ya, still Karena good Mayora for udah excellent ya. terus Alfamidi oke gitu kan. Still good but not excellent gitu kan. Jadi Iya, bakal ini ya kalau kuartal 3 ngomong result, do not expect much. Do not expect yes, yes, much. yes, yes. Yes. Dan menurut saya sih, Dan ini ya aku ini ya kalau yang ya kalau rekan-rekan trader ini ada relief rally 3-4 hari jangan terlena kalau aku manfaatkan untuk keluar. Kalau aku ya exactly. 4-5 hari ini ya. Betul. Jadi kalau secara teknikal sendiri IHSG ini kemungkinan sideways lebar, Pak. Dengan bottom Lebar, di ya. 6.600 dan ini mungkin akan swing atas sampai 6840, 6870. Nah, kalau kita melihat kesempatan sampai 2-3 hari ke depan, saya rasa 6840 ini pasti hit. Kalau saya pribadi, saya cuankus, Pak. Ya, cuankus benar. At any recovery, aku lihatnya ini bukan waktunya untuk bullish. Aku sih, at any recovery itu waktunya kita buat ngurangin loss. Itu yang aku lihat ya. Ini situasinya ya, mesti hati-hati tetap. Control your risk. Ini ada ya naik-naik kayak gini. It is common. Bear market rally. I'd like to say something like that. Ini beroke. Ya. Kalau saya lihat sih ini, Pak, kalau secara bisnis realnya juga di Q4 ini beberapa sektor memang udah berhasil rebound, Pak. Cuma menurut saya reboundnya juga nggak valid ya masih. Ini purchasing power sih fix kena sih. Even di negara kayak Indonesia, purchasing power kena ini. Iya. Benar Pak, ketahuan kok data juga nunjukin penjualan mobil, penjualan retail itu agak berat ya. Nggak terlalu. Jadi from data wise, aku harus bilang from data wise jangan berharap banyak. Data-data itu paling pasti akan menceritakan itu into the downside. Dan kita mungkin kalau dari sisi investor, terutama yang trader ya, kita harus pandai-pandai cara ngebacanya. Karena pasar habis ini tidak akan bereaksi terhadap data jelek, itu udah expected. Tapi kira-kira pasar akan lihat guidance-nya gimana. What are they doing into election? Into election year, itu yang paling lihat. Betul. Dan kalau so far sih ya, orang paling nunggu momentumnya perusahaan consumer lagi nih kok. Consumer, ya. Karena memang kalau saya lihat, yang kelihatan udah rebound solid ya memang HMSP ya Pak. Karena kita tahu kalau kita ngomong consumer yang hubungannya rokok-rokokan, HMSP ini yang lebih dulu diferensiasi produk Pak dibandingkan dengan kompetitor ya. Terlepas dari result WIM yang luar biasa ya, result WIM luar biasa bagi saya karena WIM itu low base. Tapi beda ceritanya kalau kita cerita Two Giant, Gudang Garam dan HMSP, di mana mereka sekarang udah suffer secara 5 tahun berturut-turut. Ya, salah satu cara untuk mereka bounce back ya harus mereka diferensiasi produk ya. Rokok elektrik itu workout, dan sisa kita lihat nanti ketika ada pelonggaran masalah cukai rokok, ya itu menjadi angin segar sih. Dan menurut saya ini nothing can go worse dari rokok-rokokan sih. Jadi menurut saya iya udah, kalau aku sih lihat ke rokok terutama ya, I like it very much kok. Consumer rokok itu harus punya. Resikonya terbatas sih. Sudah terbatas. Sudah tinggal tunggu naik aja. Kita tunggu kabar baiknya aja nih tahun depan. Ya. Nah, yang agak surprise ini sebetulnya satu, Pak. Sektor yang selama ini kita suka nih. Kita kan sempat betting on commodities, terutama energi ya, Pak ya. Oil and coal. Yeah. Ternyata selama 2 minggu terakhir ini agak dipukulin nih. Nah, dipukulin. Bener kok. Koreksi yang terjadi di oil and coal ini menurut saya malah satu opportunity to buy. Gimana nih menurut Pak Fahrul nih? Setuju pada dasarnya kok. Dan aku sih selalu bilang bahwa terutama saham-saham yang oil related ya, itu bukan saham trading Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau beli coal sama oil ini, kita betting on structural change next year. Kita betting on recovery, on rating on re-rating next year. Dan dalam jangka pendek ini memang sangat sulit sekali. Lawan kita dalam jangka pendek ini memang kedepannya itu ada likuiditas yang hilang. Jadinya kalau kata aku ya, kalau memang sudah punya saham batu bara oil turun, jangan cut loss, jangan panik, justru kalau masih ada itu tambah. Karena kayak fase cerita Ko Bernard tadi, ini fasenya kita lagi swing lebar market ini.
Betul. Jangan. Kalau aku sih nggak takut, aku masih optimis ya on oil mau dibanting, aku masih lihat nih masih bakal naik. Karena this recession would not be as bad as COVID. COVID itu benchmark kita Betul, yang paling betul. parah. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau banyak orang yang ngomong masalah demand akan turun, ingat demand paling parah adalah ketika kita nggak bisa mobilitas. Dan itu COVID. terjadi waktu COVID. Jadi COVID itu bisa dijadikan bottom benchmark harga coal dan harga oil. Selepas itu, ya menurut saya sih coal and oil ini structural play ya, dan Ini ya kita structural play. tahu Jadi kalau turun beli beli apa namanya ya harus ya kalau aku lihat sih itu kesempatan untuk ambil sahamnya. Kalau ada yang nanya ini kenapa sahamnya amblas ya likuiditasnya kurang Pak. Kan kita udah bilang kan betul, kalau masuk ini tuh harus nawar. Harus nawar jangan ini bukan saham trading. Aku lihat bukan saham trading itu. betul, Jadi betul. kalau Harus lincah, nggak Pak. ready Jadi megang 6 bulan lebih, kalau nggak ready dari awal megang 6 bulan lebih jangan masuk. Ini harus megang 6 bulan. betul. Kita paling nggak ya. Dan mungkin saya sedikit sharing strategi saya sendiri untuk oil and coal related stock. Menurut saya sih lebih harus lincah ya. Kalau memang kita merasa ada angka-angka penting yang ternyata di breakdown karena liquidity, ya kita bisa exit dulu untuk re-entry kemudian sih. Jadi itu strategi yang saya pribadi terapkan. Jadi supaya teman-teman juga bisa lincah ya. Kita nge-swing, kita bisa pakai cara dengan multi entry, atau kita juga bisa dengan cara lincah, yaitu ya kalau memang udah angka pentingnya breakdown, ya kita exit dulu untuk re-entry di bawah. Itu nggak ada yang salah, karena menurut saya ya ini structural nggak akan beres dalam waktu sebulan 2 bulan terus tiba-tiba Nggak oil akan solve, beres. coal solve, itu nggak mungkin. No, nggak ini ya. Ini call-nya call structural ya, nggak trading. Kalau untuk pada juga nanya itu, kenapa nggak buy di big banks? Kalau aku tetap ini ya, big banks ini flow-nya asing. Bisa aja big bank ini naik ya, gara-gara asingnya bakal balik lagi di swing. Tapi on any rally, aku saja rekan-rekan buat ngurangin on big Betul, bank karena sebenarnya. teman-teman harus tahu ya, kenaikan big banks ini quietly close relate sama inflow, terlepas dari fundamental ya. Karena mereka itu empat penunggu MSCI tertinggi. Jadi mereka pasti dapat flow yang paling pertama kalau ada inflow ke Indonesia. Demikian juga halnya kalau outflow. Ingat garis bawahnya kalau outflow. Kalau kita terjadi further outflow, jangan kaget kalau kayak kemarin tuh tiba-tiba BRI dibanting bisa minus 7% sehari, BCA bisa minus 3% sehari. Ya itu kan sesuatu yang memang nggak bisa dihindari, karena ya memang kalau inflow pertama ke mereka, outflow ya pasti pertama ke mereka juga gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya bantingan oke, tapi ada beberapa angka yang masih nanggung ya, kayak BCA itu ada gap yang nanggung yang belum ketutup. Jadi bagi saya secara teknikal sih mau masuk oke, itu udah area masuk, cuma kalau mau murah ya nunggu gapnya ketutup sekalian. Kalau yang benar-benar murah saya pribadi BNI sih Pak. Yes, ya itu benar murah ya. Ada cerita ratingnya lah. Benar, Itu ceritanya. benar. Nah, Kalau BNI benar-benar ada cerita re-rating dibandingkan teman tiganya yang lain. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Ko Herman nih. Kalbe gimana nih? Ini menarik nih Pak, karena penjualan Kalbe ini kan turun drastis di bidang OTC dan vitamin Pak. Kalau saya ngelihat sih sebetulnya Kalbe ini simple. Uh, Waktu 2020, 21, 22 itu orang yang nggak pernah makan vitamin semua makan vitamin Pak. sekarang normalize kok. Iya, normalize sih. Sekarang normalize, sekarang orang nggak pada FOMO cari vitamin ya. Nggak ada Kadang-kadang FOMO, benar. hal-hal seperti ini yang mungkin kelihatannya, oh memang benar ya, memang kenyataannya seperti itu. Jadi ya itu reflect ke laporan keuangan Kalbe yang turunnya parah ya. Jadi turunnya dia kan memang di sektor OTC, terutama sektor vitamin ya. Kayak gitu. Jadi ya mau gimana lagi, sampai nunggu awareness terhadap vitamin ini benar-benar menjadi fundamental di Indonesia, ya ini pasti akan re-rating lah kalau menurut saya, re-rating ke sebelum COVID. Iya, iya Nah, benar kok. Tapi kayaknya mesti nunggu itu ceritanya apa? Ya, jauh lah. nunggu sentimen baru sih. Agak ya masih agak kejauhan sih. Benar-benar, karena ya kalau saya pribadi saya percaya Pak, konsumsi vitamin di suatu negara itu sama kayak konsumsi susu Pak.
Wah, Itu closely related kalau ke masalahnya tuh GDP gini, value. konsumsi susu kok. Aku jadi inget cerita Ultra Jaya bertahun-tahun kok. Kan nggak naik-naik juga itu konsumsi susu. Agak. Kalau saya lihatnya simple, Pak. Kita ini diomong GDP-nya udah break, padahal belum break gitu kan. Belum. Iya, belum break. Belum break sama ini juga concernnya yang break GDP ke atas ini nggak rata. Nggak rata Betul, kok. betul, Nggak rata sekali. Ini betul. masalahnya. Dan itu yang terjadi di ya vitamin dan susu. Ini sama nih, Iya. kasusnya sama. Nah, ini kan ada yang membahas Pak sektor properti. Kita tahu nih, properti seminggu kemarin dapat angin segar dengan insentif PPN 2M ya Pak ya. Kalau di atas 2M, up to 5M masih kena insentif, tapi insentifnya cuma dari 2M. Di mana ini cukup membantu ya Pak ya, cukup membantu secara fundamental, walaupun sebetulnya tanpa insentif itu pun level properti 2M ini menurut saya juga demand-nya masih ada, masih real gitu kan. Iya, Tanpa masih insentif ada. PPN itu Benar. pun bukan berarti demand-nya udah turun gitu kan. Nah, menurut Pak Fahrul, seberapa efektif Pak? Kalau aku lihat ya, kalau untuk efektif ngegenjot ekonomi ini debatable sebenarnya ya kok ya, karena yang lagi dipermasalahkan oleh banyak investor properti itu sebenarnya ketidakpastian di pemilu. Jadinya kalau aku sih tetap pada pandangan kalau mau invest ke sektor properti ketika kita udah mulai jelas ya clear pemilunya itu baru akan jadi angin segar sih. Kalau sekarang ya kondisinya ya masih buat trading-trading cantik aja sebenarnya sih kok. Itu yang aku lihat ya kondisinya. Tapi memang ini ya properti itu udah kemurahan, balance sheet-nya bagus. Balance sheet-nya pada bersih semua. Itu dia tuh pertanyaannya tinggal nunggu apa katalis ratingnya. Dan kalau aku lihat yang 2 miliar doang sih belum cukup. Kita butuh ada story bahwa penjualannya itu bakal recover banyak itu ya. Itu yang mungkin belum ini. Jadinya kita looking ada properti sektor itu udah nggak bisa kayak zaman dulu nih. Iya, Wah iya, ini ada iya. Kokomar Insight. Capres mana yang bakal GCI rally dan nabing kolot. Waduh Bapak, berat Bapak pertanyaannya. Ini pertanyaannya sensitif ini. Sensitif Ini mungkin Bapak. Ya, harus live bertiga ini. Ini mungkin nanti harus live bertiga nih sama Ko Herman nih. iya. Lah bertiga sama Ko Herman nih berbahasnya mana yang bakal bikin Jesse Rally. Kalau sekarang sih temanya ketidakpastian ya. Kalau nggak ketidakpastian ya masih berat dan programnya itu apa namanya Ko Herman belum ada yang benar-benar clear ya mereka mau ngapain ya. Ini kebetulan aku hari Selasa pada ini nih diundang sama ekonom-ekonom lagi diundang nih ketemu capres tiga nanti aku update. Ya, Abis meeting sama capres-capres kita update nih hari Selasa. so far dari mereka ngasih view-nya masih visi misi gimmick. Bisa mesti ya, Tiga-tiganya mesti gimmick, tapi kan masih kita nggak mesti jelas. ngobrol nih, ini policy-nya mau gimana. Tapi yang hampir pasti tiga-tiganya ngomongin healthcare. Ngomongin healthcare Ya, kok. betul, betul. Itu sebetulnya tema yang di Amerika dibawa ke sini nih. Oh ya, tema dibawa Amerika bawa ke sini. Tema Amerika dibawa ke sini, paling ntar debatnya itu nanti ke postur APBN kita gimana. Kalau Betul. APBN-nya jebol juga nggak lucu kok. Itu yang mesti kita lihat, di mana yang paling realistis. Tapi memang kondisinya itu ya, yang lagi bakal kejadian itu nanti apa namanya di apa namanya sektor healthcare ini, memang healthcare itu tahun depan itu harus jadi M&A play itu kok. Itu yang harus kita lihat ya Betul. sektornya M&A play. Menurut Tapi saya, permasalahannya emitennya yang benar-benar mewakili itu belum ada. Mungkin betul. mesti kita angkut dulu masuk bursa kok. Ini Karena bakal gini, Pak. M&A play banget. Eh, kita tahulah semua sektor healthcare, terutama yang hospital-hospital ya, itu kan semua kan kemarin over expansion pada waktu COVID ya. Sehingga yang cash flow-nya tidak kuat, yang size-nya tengah-tengah aja, itu rawan geblak sih. Jadi memang bakal banyak M&A sih ke depan. Ya, bakal banyak M&A. Jadi kalau ini buat ini, kalau gue sih lebih tahun depan ya. After ini kita bakal banyak M&A play, M&A game di healthcare. Iya, iya. Itu yang kita lihat. Tapi on specific story di emiten belum ada, belum kelihatan kok. Sama tahun depan ini ada yang menarik lagi Pak, M&A-nya. Bukan cuma di healthcare aja. Di Apalagi tuh kok. saham-saham zombie Pak. Saham-saham zombie ini kayaknya tahun depan mulai banyak dijual seragam nih Pak. Oh iya iya benar. Tapi
agak ini kok, waduh, berat juga ya, kita mesti bahas. Ya, ya benar, agree. Ini abis ini aku lihat ini bakal konsolidasi, gara-gara grup-grup gede itu yang kelebihan duit masih banyak kok, Bernard. Benar. Dan Benar, kalau saya mereka melihat pasti di nyari market, itu. banyak perusahaan gede yang memang lebih prefer untuk backdoor daripada mereka IPO sendiri. Yes, benar, setuju. Jadi, Setuju, dan ya yang itu ya jadi opportunity, kita mesti pandai-pandai nyarinya tuh, apa aja itu ya. Kalau kayak tahun benar. ini kan kita udah tahu ada beberapa turnaround story ya, kayak Dewa kan. Apalagi yang masih Dewa mantap. Tidak pernah mengecewakan ya Gak Pak ya. sia-sia, penantian yang selama banget gak sia-sia kok. Tidak Udah pernah capek, dinaik, mengecewakan. dibanting lagi, ternyata aduh, ternyata Dewa menyelamatkan kita. Balancer portofolionya Dewa Pak, mantap. Nah ya benar. Ini pada nanya sektor tech. Nah, Belum lah. apa namanya ya, adanya sektor tech, mungkin sektor tech bakal ke bawah sentimen aja ya, gara-gara kemarin ini ekspektasi interest rate-nya turun, tapi ini by fundamental mesti cek aja, mesti tahu kapan kita keluar. Nah ini kalau Dalam Goto artian sampai gini ya 100, wah kita teman-teman. nggak tahu ini Goto sampai 100 berapa ya, nggak paham kita gimana kok Dalam, benar Goto kok benar. dalam artian saya sih lihatnya gini sih Pak. Kalau tech sektor ini kembali lagi saya akan sering bahas ya. Hmm. Jangan harap tech sektor ini kayak 2021, 2022 semua yang hubungannya baunya tech bakal rebound, bakal balik. Iya. Enggak. Ini Nggak, tech nggak yang ada bisa. rebound, harga lama nggak? Nggak bisa. Harga lama nggak? Jadi kalau psikologi trader itu gini, memang bakal ada rebound, tapi kita harus tahu itu tuh ada yang namanya itu mean reversion trade. Itu Yes. yang lagi kejadian di Goto sekarang, itu mean reversion. Turunnya banyak, dia balik lagi kerja rata-ratanya, tapi jangan harap rata-ratanya sama kayak rata-rata setahun 2 tahun lalu. Enggak, rata-ratanya sekarang. Bisa jadi Betul. udah hampir 70 ini udah rata-rata aja nih berarti. Dan kita lihat ini semua kalau mau mengharapkan tech rebound itu harus fundamental play. Kalau nggak Iya, fundamental play nggak bisa. Kalau cuma iya. ngomong masalah oh ya ini suku bunga turun gini gitu, udah nggak ngefek ke tech, itu cuma efeknya sementara. Tapi lebih ngefek kalau misalkan oh Goto tiba-tiba EBITDA-nya positif gitu kan, EPS tiba-tiba Iya, jadi itu paling 30. dibutuhkan sih. Nah, kalau IPS-nya Goto jadi 30 tuh, baru Goto bisa 200 tuh. Tapi selama itu belum kejadian ya saya rasa sih masih jauh ya. Kalau aku lihatnya Goto ini mungkin nasibnya bakal kayak Amazon kok. Abis .com bubble, dia bakal survive, dia restructuring habis-habisan. Dia eventually bakal balik ke harga IPO harga dulu, tapi nggak sekarang. Mungkin 10 tahun Butuh lagi, 5 waktu. tahun lagi, once marketnya ready. Kayak Amazon kan marketnya ready, butuh marketnya ready banget tuh berapa tahun Betul, abis .com betul, bubble kan. betul. Betul. Karena ya kita harus sadar juga di valuasi IPO ya compare to now is not cheap. Ya, Dan dengan bener. kebutuhan Itu. permodalan dia yang terus-menerus tiap tahun, siapa yang mau injek ya pasti kan minta saham yang paling gede kan yang mau injek. Dan Goto nggak punya harga posisi tawar. Saat Ya pasti nanti saat ini mari kita tunggu ya. Kita ini memang lagi berat. Ya, tapi benar. ntar kita lihat lah arahnya tahun depan. Emang masih butuh ada restrukturisasi, ada settingannya diubah lagi sekali lagi kayaknya. Betul, kecuali ada keajaiban tiba-tiba ada yang mau beli, dia punya license gitu kan. Entah si merah, entah si hijau nih. Antara dua ini nih. Ya, tapi kayaknya agak berat kok kalau kalau berharap ada yang ngambil kayaknya kok ya. Jadi itu soalnya Tupik, isunya Goto ini udah panjang kok, bukan isu ekonomi doang, udah isu sosial nih Goto, ini betul, sosial politik. betul. Makanya lebih gampang yang diakuisisi itu Bukalapak Pak daripada Goto Pak. Yes, benar-benar. Lebih gampang. Tapi Bukalapak buat apa diakuisisi? Hah? Bukalapak itu udah jadi investment company anyway. Kita udah lihatnya udah cash per share, terus prospek investasinya Nggak, udah beda kan lah. kita ngelihatnya simple Pak. Ada intangible asetnya Pak. License Iya, e-commerce. License e-commerce itu aset intangible itu Pak. iya bisa dijual ya, udah nggak keluar lagi ya, ya benar-benar benar. Iya, itu yang jadi aset intangible tuh. Boleh jadi itu e-commerce-nya nggak jalan, tapi izin e-commerce-nya yang berharga. Bukan apa Iya, memang akuisisi bisa yang bisa jadi tadi sih.
Ini menanggapi ini Pak, Bukalapak akuisisi ya. Memang Bukalapak akuisisi, cuma jangan lupa itu ada satu e-commerce yang ada satu social trade yang lagi nyari izin e-commerce tuh. Oh iya 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 benar kan yang kemarin rame itu kan Betul, kok. betul, betul. Ya itu masih inilah, masih cari-cari good price lah kalau menurut saya. Iya. Nah, Tapi kalau oke Pak, terkait sama ini kok, ini kan kalau beli gimana menurut lu kok beli kok? beli itu ownernya terlalu kaya Pak masalahnya Pak. Ownernya terlalu kaya, tapi kan ini sebenarnya lebih sehat dia sebenarnya. Dia kalau beli itu kalau kita lihat ya, itu tuh tahan banting dari segala macam kejadian belakangan ini nih. Nggak, Karena memang nggak terlalu, barangnya nggak ada di luar Pak. iya. Barangnya di Jadi owner kalau semua diomong, ya. benar kalau diomong tahan banting ya memang karena barangnya di corner sendiri kan. Jadi ya itu yang jadi satu faktor kenapa kok dia kuat. Sama seperti kayak kita ngomong brand, kita ngomong aman. Kenapa kok tahan banting ya? Karena barangnya nggak ada di luar, Pak. Nggak ada di luar ya. Ya karena barangnya nggak ada di luar. Dan menurut saya sih kalau untuk M&A, dia beli itu bisa beli, Pak. Beli bisa beli. Tapi kalau untuk dibeli menurut saya Dibeli nggak? not likely to happen. Iya, Ya, not likely to iya, not happen, Pak. likely to happen. Sih kayak ngerasa aku lebih comfortable dibeli ini sebenarnya sekarang kok. Ya, at least apa ya, bandarnya kuat, Pak. Dalam artian ownernya punya Iya duit lah. benar, benar-benar Nggak bandarnya pusing kuat masalah ya. permodalan, anytime butuh duit, owner siap injek kan gitu kan. Iya iya benar, owner siap injek benar. Dan bedanya lagi satu Pak, ini di dalam ini ownernya single name, nggak kayak Buka, nggak kayak Goto, di mana mereka kan banyak visi-visi di dalam kan. Kalau banyak visi-visi di dalam kan Oh, ada yang concern masalah fundnya expired 10 tahun, ada yang memang mau take profit. Tapi kalau ini single ownership kayak Buka, ya saya rasa sih ownernya selama nggak butuh duit juga nggak akan jualan ya. iya. Kalau aku sih justru mikir justru kita lebih bisa comfortable sama yang kayak gini siklusnya sekarang. Yang nggak terlalu Benar. apa namanya ya. Ini aku Cuma untuk comfortable sih naik, sama si beli ini. Ya. benar. Cuma untuk naik kayaknya kok berat ya Pak ya. Stabil ya, Ya, tapi untuk naik kok kayaknya berat. karena nggak gini, lagi nggak ada story dia mau fundraising atau ngapain gitu. Benar, Nggak ada benar, motif benar, buat naikin sekarang. Benar. benar, Comfortable cuma nggak ada motif ini. benar, benar. Bisa stay tapi nggak bisa naik. Nggak Mendingan bisa saya naik nih. pegang Ya, dewa, benar. Pak. Mendingan saya pegang dewa. Kalau itu memang nggak, kalau itu memang ya kalau aku ya kok ya aku percaya saham naik itu adalah saham yang akan butuh duit dan seluruh market percaya dia butuh duit. Dewa itu contohnya. Dia butuh duit emang dan seluruh market percaya oh emang dia bakal butuh duit dan memang kita oke, itu bakal jalan. Yes. Jadi intinya itu kalau saham mau naik satu Pak, antara dia miskin banget atau kaya banget. Kayak banget bener. Kalau biasa-biasa aja nggak ada kepentingan ya benar. Kalau biasa Miskin aja banget nggak ada loh kayak kepentingan Pak. Kita biasa lihatnya aja nggak ada asas kepentingan. kepentingan. Pas kepentingan, ya ya benar. Jadi Oke, nah jadi apa lagi kok? Tapi memang sih abis ini kalau kita lihat itu kita mesti nyari mana yang beneran nyari yang ada kepentingan juga naikin tahun depan ya. Tapi so far sepertinya biasanya kalau akhir tahun ini cerita akuisisi dan mau pemilu agak berat sebenarnya kok. Belum menurut saya keluar M&A itu planning-planning bakal orang nih. keluar lagi setelah pemilu sih Pak. Cerita Jadi kalau aku lihatnya berarti opportunity market ini baru clear itu after pemilu sih. Aku setuju sih betul, kok benar. Jadi betul. at current situation kalau yang aku bilang ya sebenarnya itu kondisinya itu agak it is pretty hard to find something worth betting sekarang. Iya, iya, Kita harus iya. ikutin flow aja. Ikutin flow aja sama yang kayak aku ceritain kemarin porsi cash gedein. Betul. Dan kita harus bisa manage ekspektasi bahwa kalau sekarang ini nggak bisa kita lagi cup-cup kembang kuncup. Ya Kita nggak harus bisa kenapa? benar-benar lihat secara laporan keuangan, kita lihat bottom line, kita lihat margin. Sekali lagi kita ingetin ya Pak ya, EBITDA is Ya. everything, gross margin is Beda everything. sama GPM, gross profit marginnya mana Benar. yang bagus? Itu sumber dari segala growth tahun depan tuh. Dan mana yang bagus, mana yang jelek, kita tinggal lihat. Yang jelek bukan berarti tidak bisa turnaround ya. Yang jelek yang potensi diakuisisi juga bisa turnaround ya. Pinter-pinter kita cari Turnaround kopinya. itu justru story-nya tahun depan sih. Itu konglo pasti harus. They need to buy something. Duitnya Betul, masih banyak banget kok. betul. Jadi ceritanya ini Konglo berlimpah duit di tahun ini.
akan cari barang tahun depan. Iya, akan cari barang, benar. Akan Nah, cari barang tahun depan. Tapi at the same time, kita yang di pemain-pemain ini, kita harus sadar bahwa likuiditas itu makin hari makin menipis. Kelihatan juga di trading IHSG-nya, kita masih aware. betul, Aku selalu bilang, betul, aku masih nggak berubah itu. Liquidity-nya ini masih betul. tipis banget. Jadi, memang mesti hati-hati. Jadi, Dari tadi ada yang nanyain CPO kok. CPO gimana nih? Aku oke. suka sih Type G kok. Resultnya bagus. Tapi gimana, aku merasa bersalah juga kok. Aku dari September rekomen Type G sempat naik dibanting terus. Flow is everything, Pak. Kita sempat, ya flow is everything, benar. Jadi, good is not good enough, kalau menurut saya. Nah, good Untuk is not good enough ya, benar. CPO saat ini saya lihatnya satu, Pak, simple. Selama government-nya nggak benar-benar niat kasih insentif, nggak bisa. CPO Iya, ini structural juga. kemarin itu dia ada bilang apa namanya mau perpanjang polisi sawit yang kemarin. Aku rada kecewa. Betul, betul. Harusnya apa namanya harusnya itu diturunin tarif sawitnya sehingga petaninya bisa dapat duit, company-nya bisa oke, kita dapat dapat oke juga, itu harus dibuka sih. Ini Betul, belum. betul. Jadi terlepas mereka punya result bagus, begitu government-nya ngomong mempertahankan kebijakan yang lama, langsung loyo lagi, Pak. Nggak bisa, Pak. Langsung loyo lagi, ya benar. Nggak bisa. Ya masih Jadi, oke sih, tapi ya aku sih masih betting tahun depan ini bakal ada perubahan. Tapi on the meantime kita memang mesti hati-hati banget. benar. Karena kita bettingnya on government ini ya, kebijakan government ya. Government, penjagaan government. Jadi on structural. Jadi Benar. kalau kita ngelihat chartnya, kalau sekarang ini ya apa namanya ya kita mesti hati-hati, mesti kalau yang trading mesti hati-hati dulu ya. Mesti Betul, betul. sampai apa namanya yang sampai chartnya udah kelihatan terang, udah rame yang masuk, baru kita bisa masuk lagi. Gitu ya kita Nah, lihat. ini buat yang nanyain saham ini story-nya gimana, saham itu story-nya gimana, itu kalian join Warga 88 ya, baru kalian bisa dapat semua story-storynya. Kalau nggak gitu nanti saya jadi dalang nanti, main wayang di IG live terus nanti tiap malam. Story-nya panjang, nggak bisa dibahas di IG live. Panjang, Kalau mau panjang tahu join ceritanya. Warga 88. Panjang. Ingat buka akun Trimegah ya Pak ya. Iya, jangan lupa buka akun Trimegah. Sekarang kita ada apps baru Trima Plus yang jauh berbeda, luar biasa, dan tiada duanya. Nah, kelebihannya Hmm. simpel teman-teman, kalau kalian di Trimegah itu mereka punya reksadana marketplace-nya termasuk yang paling lengkap ya di market saat ini. Kita paling Jadi lengkap Pak, dan gini lagi, kita jualan reksadana itu nggak kita tebarkan Pak. Kita kalau mau jualan sama klien reksadana ini kita pilihin dulu Bapak. betul, Kita seleksi mana yang kira-kira oke, baru kita ini. Jadi kita nggak apa namanya itu nggak bingung mau masuk yang terkurasi mana. lah, terkurasi lah. Terkurasi dengan baik, benar. Dan posisi saat ini kembali lagi kita remind, kalau teman-teman yang hobi obligasi, mau FR, mau Indon, mau RDPT yang basicnya Indon, FR, ini murah dan nggak akan last long rate segini. Benar, terutama kalau aku bilang Indon. Kalau Bapak Ibu kan aku kan ceritanya mungkin kalau FR ada upside. Aku kemarin kalau ada yang kayak kliennya Trimegah, aku dari minggu lalu aku lihat ini udah mulai ada rebound di FR, tapi lebih kencang lagi yang Indon sih. Aku tetap Betul, bilang betul. kalau ada yang punya posisinya dolar, supportlah negara kita dengan beli Indon. Kalau Indonnya kegedean, bisa beli reksadana berbasis Indon. Reksadana berbasis Indonnya apa? Silahkan Betul. hubungi sales Anda masing-masing. Atau hubungi Kobernat juga bisa di Warga 88. Betul. Jadi reksadana berbasis Indon ini anggap aja kalian punya private manager investasi lah untuk milihin kalian Indon, untuk negoin kalian Indon. Dimana kalau Indon ini trennya naik kan pasti juga ngikut juga. Nggak naik. Aku justru lihat obligasi, nanti obligasi dolar lari duluan dibandingkan rupiah. Di sini ya. Ya, ini udah kelihatan sih Pak. Kita ngeliat dari US Treasury-nya aja, ini seminggu turun Betul. 10% Pak. Benar ya. Karena itu kita nah, lihat Indon. Kembali ke laptop Pak. Kira-kira Pak, kan masih ada lagi Fed speech ya bulan Desember. Walaupun kalau nggak salah itu bukan dalam agenda untuk menaikkan suku bunga ya. Nah, kalau dari statement yang kemarin kita tangkap dari Powell kan simple Pak. Dia data driven sekarang. Jadi dia nggak lagi seperti awal tahun 2023 yang dia dimana nggak lihat data, pokoknya lihatnya cuma single data.
nih. Cuma ngeliat Outlook, inflasi doang. Outlook. Dia moving by Outlook kemarin. Ini kayaknya Benar, benar, moving by Outlooknya berubah. Nah, sekarang benar. itu yang moving by Outlook itu Bank Indonesia, Pak. Udah kebalik nih ceritanya. Dia udah keluar lagi muncul kata-kata head the curve. Ini naik lagi nih berarti bulan ini. Ya, Biasa aja kayak gini, gitu kalau udah kata-kata itu ya. kalau kita ngelihat bahwa the Fed ini kan berarti kemungkinan bagi saya flattening tapi cukup lama, turun mungkin nggak akan lebih cepat seperti yang kita Enggak. harapkan, tapi dengan dia Enggak. flattening aja, respon di US Treasury-nya udah bagus dan menurut Yes, sudah saya bagus. Setuju. ini akan Setuju. normalizing 4,3, 4,4 sih Pak, US Oke, Treasury-nya. Pak. Kalau aku mungkin hitungannya agak tinggi ya. Fair value sekarang 4,65. Fair value aku, Oke, kalau oke, aku oke. hitungan ya 4,65 baru turun ke 4% bulat tahun depan. Ya, ya, ya. Nah, itu Itu kilatnya. Ya, udah mirip-mirip 4% lah, nggak tahun terlalu depan, jauh dari yang sekarang. 4% tahun depan dengan asumsi Fed rate turun 25 sampai 50 itu sepertinya, Pak. Yes, benar. 45, di Iya, 75 basis max. Tapi kalau turunnya lebih dalam mungkin bisa lebih rendah lagi. Itu iya, 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 sama-sama setuju, kita Pak. lihat dari sini. Nah, berarti kalau kita melihat saat ini, ya kemungkinan dari BI untuk naik 50 basis point, another 50 max ya. Harap 50 basis point Setelah itu mungkin dia akan flattening ini, lagi ya. 50 basis point naik, aman, sehat, aman. Aku bilang top. Kalau ada 50 basis point, kita ada Betul, Santa Claus Rally. Harus siap-siap. betul, betul. Itu yang kita harapkan untuk bukan hanya menahan outflow, tapi kembali menarik inflow kan, Pak. Iya, benar. Kalau itu terjadi, BI menaikkan 50 basis point, ya menurut saya sih, ya goblok-goblokan pilih big banks lah, buat sampai akhir tahun. Ya, itu buat itu ya, buat anticipate itu aja ya, anticipate pembalikan. Benar, Benar. itu hanya untuk proxy inflow lah. Oke, ini ada yang menarik ini, saham gold uptrend, Antam MDKA turun anomali. Sebetulnya enggak, karena apa? MDKA by the valuation harga 3.000 ke atas itu juga nggak refleks sebetulnya gitu kan. Dan Antam itu sebetulnya dia trading company ya. Sebetulnya dia bukan tambang emas juga, dia trading company. Jadi sebetulnya harga emas naik atau turun ya, yang menentukan adalah trading value-nya dia. Dan semakin volatile ya harusnya dia punya margin semakin gede gitu kan. Jadi yang menentukan margin di Antam terhadap emas itu bukan harga emasnya, tapi volatilitas emas yang mempengaruhi trading value-nya dia. So far kayak gitu Iya, ya. benar. Dan iya, benar. Kira-kira kayak gitu. Dan kayaknya kalau aku lihat, kalau Antam sama MDK ini juga kita harus lihat corporate action ya, tipe Betul, sahamnya. betul, It is not straightforward. Kalau kayak call kan, call naik, saham callnya naik. Ini enggak. Ini on the gold itu enggak straightforward. Itu kita lihat corporate action. Dan corporate action-nya sudah kejadian, sudah selesai di tahun-tahun kemarin. betul. Itu sih. Nah, kalau mau yang lihat yang kayak sekarang ada story growth aja kayak BRMS, itu juga nggak relate kok sama harga gold. Harga Ya. goldnya mau turun, dia juga harganya masih ketahan. Harga gold mau naik, dia juga masih ketahan. Karena apa? Ya simple. Karena growth story-nya itu lebih gede on volume growth daripada perubahan harga emasnya. Harga, Dari ya. 500 ton per day ke 4.000 ton per day ya, harga emas mau naik turun gimana? Ya bottom line pasti growth gitu kan. Benar. Seperti itu. Harga untuk hold emas fisik gimana? Kalau saya hold emas fisik itu udah ngajak dari 900 ribuan ya, emas fisiknya. Kalau sekarang baru mau masuk sih, I don't agree to Kalau aku lihat get it. bakal masih ada koreksi satu kali lagi ya. Koreksi Betul, satu kali lagi awal jangan tahun itu FOMO. mungkin good time to catch gold at current price, jangan FOMO. No, Benar, jangan FOMO lah. Kondisi sekarang jangan FOMO. jangan Don't FOMO, buy. jangan FOMO. Dan ya kalau saya pribadi, ini waktunya untuk bisa menahan nafsu. Ya benar. Ini Baik, waktunya baik di kita puasa, saham, menahan nafsu ya. baik di saham ataupun di komoditi ataupun di semua instrumen yang lain-lain. Ya. Kecuali Karena SM, sebenarnya kecuali SM. tide-nya ini ya wave-nya sekarang itu lagi nggak into trader. Percayalah kalau di market kayak gini, sekalipun ada naik kayak gini, aku lebih percaya yang rugi masih lebih banyak daripada yang untung di kondisi Setuju. kayak sekarang. Hati-hati. Karena Ini lagi banyak banget nggak kondusif. nggak semua rela ini Pak, in out Pak, waktu kondisi kemarin. Ya, nggak rela. Ya, paham. Tapi itu dia. Aku lihat sampai akhir tahun, sampai ini ya, walaupun udah naik, cuman
chance buat kalah itu masih agak lebih gede daripada menang di kondisi sekarang. Itu mesti hati-hati. Betul, betul, betul. Oke. Nah, kalau masalah Japan Yen, bottom udah kelihatan, tapi untuk upset nunggu Sudah yang kelihatan pentingnya itu sikat Japan Yen, sikat aja yang simpan penting Japan sabar, Yen. yang Yang penting sabar. penting sabar. Dan pesan aku satu lagi, kalau Bapak Ibu mau ke Jepang, lakukanlah tahun ini atau tahun depan sebelum terlambat Bapak Ibu main ke Jepang. Itu Nanti nanti nangis, nyesal. itu nanti semua yang mau ke Jepang bakal merasa kayak kita ke Jepang tahun 90-an. Semua kerasa mahal Oh nanti ya, pas ke mahal sana. banget. It will be next year, next 2 years bakal mahal banget di Jepang. Right. Next 2 year semua harga akan pass on. Itu ke Jepang akan kerasa sangat mahal. Jadi kalau yang butuh 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 yen beli, benar, setuju. Aku aja udah nyimpen yen, ini mesti butuh lah ya. Oke, nah ini udah hampir 1 jam nih Pak. Kira-kira ini udah merangkum semuanya bahwa kita percaya Fed ke depan juga data driven, BI juga akan menaikkan, ya kita expect untuk menaikkan 50 basis point. Fed juga pausing untuk menuju turun, mungkin agak lama, tapi mungkin Q1, Q2 ya Pak ya. Mungkin menurut saya Fed mungkin akan mulai menurunkan Fed rate ya Pak ya. Mungkin di Q1, Q2 paling cepat tuh. Pertama kali turun tuh. Nah, untuk market juga kita punya view so far, wait and see, cuan kus, Berhenti. kalau memang Cuankus, punya cuankus. view panjang, itu coal and oil itu bisa jadi Oil opsi. oil masih boleh. Tapi itu belinya pun cicil ya, cicil dan nawar keras. Kalau ada yang weekend ditampungin, ketika ada yang turun. Kayak kemarin tuh turun 15%, 20% sehari sikat. Betul, Kira-kira kayak gitu. betul, Ya. betul. Oke, mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman Pak. Iya, ini kita udah makin dekat dengan musim pemilu dan lain-lain. Biasanya memang market itu penuh dengan gejolak. Tapi walau penuh dengan gejolak, kita harus selalu siap-siap dan memang di kondisi saat ini menaikkan porsi cash adalah sesuatu yang sangat bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi yang saya kita obrolin juga dengan Ko Bernard, ini adalah waktunya hati-hati. Stay safe, keep invested. Betul. Jadi kembali lagi, uh, waspada boleh, takut jangan. Ya, benar, waspada boleh, takut zaman. Setuju. Oke, thank you Pak Farul buat waktunya. Semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman untuk meraba market ke depan setelah Fed mengumumkan untuk kembali pausing. Nanti kita akan ketemu lagi di bulan depan dan semoga nggak ada perlu live sebulan 2 kali ya Pak ya, seperti kemarin ya. Enggak harus. Mudah-mudahan Semoga janganlah kalau ya. semoga nggak ada hal yang terlalu urgent untuk kita bahas di live ya Pak ya. Iya, benar. Amin. Mudah-mudahan jangan ada lagi ya. Oke. Oke, thank you Pak Oke. Farul. Sampai jumpa Thank bulan you. depan. Oke, sampai jumpa. Mari.